Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilu Gabriela, NIM 2018 01119, kelas 3C Keperawatan. Saya mahasiswi dari Stikes Widya Nusantara Palu. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan materi saya yaitu tentang stroke non-hemoragik. Definisi atau pengertian. Stroke atau cedera cerebrovaskular adalah gangguan neurologik mendadak yang terjadi akibat pembatasan atau terhentinya aliran darah melalui sistem suplai arteri otak. Stroke non-hemoragik adalah sindroma klinis yang awalnya timbul mendadak, progresi cepat berupa defisit neurologis vokal atau global yang berlangsung secara 24 jam atau lebih atau langsung menimbulkan kematian, yang dimana disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak dan non-traumatik. Aspek epidemiologi. Stroke merupakan penyebab utama kematian ketiga yang paling lazim setelah penyakit kardiovaskular di Amerika Serikat. Nah, angka kematiannya ini mencapai 147,470 per tahun dan biaya risetnya ini berkisar sekitar 46 juta dolar per tahun. Nah, selain penyebab utama kematian, ini juga dapat merupakan penyebab utama pada kecacatan. Nah, pada keadaan berat, pasien juga biasanya menganggap ini serupa atau bahkan lebih berat dari kematian. Nah, sementara pada yang ringan akan mampu menyebabkan penurunan status kesehatan pasien yang cukup bermakna dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk di etiologi. Yang pertama itu trombosis atau bekuan cairan di dalam pembuluh darah otak. Yang kedua, embolisme cerebral atau bekuan darah atau material lain. Emboli merupakan 5-15% dari penyebab stroke. Kemudian yang ketiga, iskemia, penurunan aliran darah ke area otak. Selanjutnya kita masuk di patofisiologi. Suplai darah ke otak dapat berubah pada gangguan vokal atau trombus emboli, pendarahan dan spasme vaskular, atau oleh karena gangguan umum atau hipoksia karena gangguan paru dan jantung. Arteriosklerosis sering atau cenderung sebagai faktor penting terhadap otak. Nah, trombus dapat berasal dari flek arteriosklerotik atau darah yang dapat beku pada area yang stenosis, nah di mana aliran darah akan lambat atau terjadi turbulensia. Nah, jika aliran darah ke setiap bagian otak ini terhambat oleh trombus dan embolus, maka mulai terjadi kekurangan O2 ke jaringan otak. Nah, kekurangan selama 1 menit ini dapat menyebabkan nekrosis mikrokopis atau neuron-neuron area, kemudian disebut sebagai infark. Selanjutnya kita masuk pada manifestasi klinisnya. Di sini ada 8. Yang pertama, kehilangan motorik, yang kedua, kehilangan komunikasi, yang ketiga, gangguan persepsi, yang keempat, kekurangan fungsi kognitif atau parestesia atau terjadi pada sisi yang berlawanan, kemudian yang kelima, disfungsi kandung kemih, yang keenam, pengaruh terhadap status mental, yang ketujuh, pengaruh secara fisik, dan yang kedelapan, pengaruh terhadap komunikasi. Selanjutnya kita masuk di klasifikasinya. Secara non-hemoragik, stroke juga dapat dibagi berdasarkan manifestasi klinik dan proses patologik atau kausal. Yang pertama itu berdasarkan manifestasi klinis. Di sini ada serangan iskemik sepintas atau TIA. Yang kedua, defisit neurologik iskemik. Yang ketiga, stroke progresif. Dan yang terakhir, stroke komplit. Kemudian berdasarkan kausal, di sini dibagi menjadi 2 bagian juga. Yang pertama, stroke trombotik, yang kedua stroke emboli atau non-trombotik. Dan selanjutnya kita masuk di pencegahannya. Di sini pencegahannya ada 9. Yang pertama, kontrol tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang kedua, turunkan kolesterol dan lemak jenuh asupan. Yang ketiga, jangan merokok. Yang keempat, kontrol diabetes.
diabetes, yang kelima menjaga berat badan yang sehat, yang keenam berolahragalah secara teratur, yang ketujuh kelola stres, yang kedelapan minum alkohol dalam jumlah sedang atau sedikit atau tidak sama sekali. Kemudian jangan gunakan obat-obatan terlarang. Selanjutnya kita masuk di bagian penata laksanaannya, di mana di sini ada diuretika, yaitu untuk menurunkan edema cerebral. Yang kedua antikoagulan, di mana untuk mencegah memberatnya trombosis dan embolisasi. Lanjut di komplikasinya. Setelah mengalami stroke, pasien juga mungkin akan mengalami komplikasi. Nah, komplikasi ini dapat dikelompokkan berdasarkan yang pertama, berhubungan dengan imobilisasi, yang kedua berhubungan dengan kerusakan otak, epilepsi dan sakit kepala, yang ketiga hidrokapalus, dan yang keempat berhubungan dengan paralisis. Selanjutnya kita masuk di terapi komplementer. Pengukuran tekanan darah dilakukan sebelum dan sesudah melakukan terapi pijat kaki. Nah, di sini menggunakan lavender untuk mengetahui efektivitas dari terapi pijat kaki. Nah, sebelum diberikan terapi pijat kaki ini, posisi diatur senyaman mungkin agar lebih rileks saat melakukan pijat kaki. Kemudian, pijat kaki ini juga merupakan suatu teknik yang dapat memperlancar peredaran darah, memberi rasa rileks pada tubuh, menghilangkan stres, menghilangkan rasa lelah, letih, dan melakukan tekanan pada titik-titik tertentu yang dapat memberikan rangsangan relaksasi yang mampu memperlancar aliran darah dan cairan tubuh pada bagian-bagian tubuh yang berhubungan dengan titik syaraf yang dipijat. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama itu pencegahan primernya. Pencegahan primer dilakukan untuk mengontrol faktor-faktor risiko yang dimiliki oleh individu, tetapi sebelum terkena stroke dengan cara melaksanakan gaya hidup sehat bebas stroke. Kemudian pencegahan sekundernya. Pencegahan sekunder ini diberikan kepada penderita yang baru terkena atau terancam akan menderita stroke melalui diagnosis dini serta pemberian pengobatan yang cepat dan tepat untuk mencegah stroke ini berulang atau agar stroke ini tidak berlanjut menjadi kronis. Dan yang ketiga, pencegahan tersier. Pencegahan tersier ini dapat dilakukan dalam bentuk rehabilitasi fisik, mental, dan sosial. Rehabilitasi ini akan diberikan oleh tim yang dimana timnya itu terdiri dari dokter, perawat, ahli fisioterapi, ahli terapi wicara dan bahasa, ahli okupasional, petugas sosial, dan peran serta dalam keluarga. Nah, di sini yang paling dibutuhkan atau yang paling penting itu yaitu peran serta keluarga. Selanjutnya di bagian pengobatannya, di sini ada diuretika yaitu untuk menurunkan edema cerebral, yang kedua antikoagulan yaitu untuk mencegah memberatnya trombosis dan embolisasi. Lanjut di bagian proses keperawatan secara teori. Nah, di dalam proses keperawatan secara teori ini kita mengkaji atau melakukan pengkajian identitas klien yang dimana meliputi nama, umur, dan juga dimana kita ketahui bersama. Nah, kebanyakan ini terjadi pada yang sudah lanjut usia. Kemudian jenis kelamin, pendidikan, alamat, pekerjaan, agama, suku bangsa, tanggal dan jam masuk rumah sakit, nomor registrasi, dan diagnosa medis. Kemudian keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, dan riwayat penyakit keluarga. Lanjut di diagnosa keperawatannya. Yang pertama, gangguan perfusi jaringan otak yang berhubungan dengan pendarahan intracerebral. Yang kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan hemiplegia. Dan yang ketiga, gangguan komunikasi febral berhubungan dengan penurunan sirkulasi darah otak. Selanjutnya, di bagian intervensi atau bagian terakhir, di sini diagnosa yang kita angkat yaitu gangguan perfusi jaringan otak yang berhubungan dengan pendarahan intracerebral, yang dimana di sini kita memberikan penjelasan kepada keluarga klien tentang sebab-sebab gangguan perfusi jaringan otak dan akibatnya.
Kemudian kita menganjurkan kepada klien atau kepada pasien untuk bed rest total. Kemudian observasi dan catat tanda-tanda vital dan kelainan tekanan intrakranial tiap 2 jam. Kemudian berikan posisi kepala lebih tinggi 15-30 menit dengan letak jantung atau beri bantal yang tipis. Selanjutnya, anjurkan klien atau pasien untuk menghindari batuk dan mengejan berlebihan. Kemudian, ciptakan lingkungan yang tenang dan batasi pengunjung. Dan kolaborasi dengan tim dokter dalam memberikan obat neuroprotektor. Selanjutnya, keluarga lebih berpartisipasi dalam proses penyembuhan untuk mencegah pendarahan ulang. Nah, di mana yang sering kita ketahui bersama, partisipasi dalam penyembuhan klien ini sangat dibutuhkan partisipasi keluarga. Kemudian mengetahui setiap perubahan yang terjadi pada klien secara dini dan untuk menetapkan tindakan yang tepat. Kemudian mengurangi tekanan arteri dengan meningkatkan dremaik dan memperbaiki sirkulasi cerebral. Kemudian yang terakhir, batuk dan mengejan dapat meningkatkan tekanan intrakranial dan potensial terjadinya pendarahan ulang. Baik, demikianlah materi yang dapat saya paparkan pada saat ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga ilmu saya pada saat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan Om Santi Santi Om. Terima kasih.